Disiram sisa kuah panas cuma karena masalah piring yang kurang bersih. Itu sudah makanan sehari-hari Aris. Tapi, saat bosnya yang tukang judi itu menfitnahnya mencuri uang kembalian, bahkan mengusirnya tanpa sisa gaji di tengah kondisi ibunya yang sekarat, Aris akhirnya sadar. Dia tidak akan membalas dengan tangan kosong, tapi dengan membeli seluruh hidup si bos sombong itu dan merobohkan dunianya sampai rata dengan tanah. Petambul lo subscribe dan like, lalu tulis nama kota asal kalian di kolom komentar kalau kalian setuju kalau keadilan harus dibayar tunai. Mari kita bongkar bagaimana tukang cuci piring ini menghancurkan hidup bosnya dalam satu malam. Suara denting piring beradu dengan air kotor memenuhi ruangan sempit yang pengap. Aris berdiri di pojok warung yang penuh dengan uap panas masakan. Tangannya gemetar. Ada luka sayatan di ibu jarinya, perih terkena air sabun yang bercampur lemak. Pak Broto berjalan mendekat dengan langkah berat. Ia menendang ember cucian hingga airnya tumpah membasahi celana Aris. "Kerjamu lamban sekali, Aris!" teriak Pak Broto tepat di depan wajahnya. "Pelanggan sudah mengantri, tapi kau masih saja mengusap piring itu seperti sedang mengelus bayi." Aris menunduk dalam-dalam. Ia tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas panjang, menahan emosi yang mulai membakar dadanya. "Maaf, Pak," jawab Aris lirih. "Luka di tangan saya sedikit mengganggu, tapi saya akan menyelesaikannya secepat mungkin." Pak Broto mendengus kasar. Ia menunjuk dengan telunjuknya yang kasar ke arah tumpukan piring kotor. "Tidak ada alasan. Kalau tidak becus, lebih baik angkat kaki dari sini." Tak lama kemudian, seorang pelanggan pria meletakkan uang kembalian di atas meja kasir. Uang itu terselip di balik buku menu. Aris yang sedang membersihkan meja melihat uang itu. Dengan tenang ia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kaleng amanah yang tergantung di dinding. Tiba-tiba, Pak Broto menyambar lengan Aris dengan kasar. "Apa yang kau lakukan tadi?" bentak Pak Broto dengan mata melotot. "Itu uang kembalian pelanggan, Pak. Saya taruh di kaleng agar tidak hilang," sahut Aris tenang. Pak Broto tertawa sinis. Ia menampar meja kasir dengan keras hingga gelas di atasnya berdenting hebat. "Jangan berbohong. Aku lihat kau menyembunyikannya." "Saya tidak mencuri, Pak. Kaleng itu terbuka dan saya tahu itu uang pelanggan." Pak Broto tidak peduli. Ia justru menarik kerah baju Aris hingga punggung Aris menghantam dinding warung. "Kau ini memang maling. Pantas saja hidupmu melarat. Mentalmu memang mental pengemis." Seluruh pelanggan di warung terdiam. Mereka menatap ke arah Aris dengan tatapan merendahkan. "Keluar!" teriak Pak Broto sambil mendorong dada Aris. "Bawa barang-barangmu dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di warung ini." Aris mencoba menahan diri. "Bagaimana dengan gaji bulan ini, Pak? Ibu saya butuh biaya untuk obat." Pak Broto meludah ke lantai. "Gaji? Kau sudah mencuri uangku. Jadi gajimu itu sudah hangus sebagai denda." Aris merasakan dunianya runtuh seketika. Ia perlahan melepas celemeknya yang kotor. Ia mengambil kaleng celengan berisi tabungan operasinya yang ia simpan di loker bawah. Tangan Aris gemetar hebat saat memegang kaleng itu. Kaleng itu berisi sedikit uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama 2 tahun. Ia menatap Pak Broto untuk terakhir kalinya. Tidak ada kemarahan di mata Aris. Hanya ada kekosongan yang dingin. Kebaikan yang diremehkan akan menjadi beban berat bagi orang yang angkuh Pak Broto. Pak Broto tertawa berbahak-bahak mendengar ucapan itu. Ia mendorong Aris hingga tersungkur ke aspal di depan warung. "Pergi sana! Dasar tukang cuci piring tidak tahu diri." Aris bangkit berdiri. Ia memungut kaleng celengannya yang sempat terjatuh. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Aris melangkah menjauh dari warung yang penuh dengan uap lemak dan kebencian itu. Ia tahu, langkah kaki ini adalah awal dari kehancuran sang pemilik warung yang angkuh. Aris kehilangan pekerjaannya di warung makan setelah dituduh mencuri oleh Pak Broto yang licik.
Ia pergi membawa kaleng tabungan satu-satunya dengan janji bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan. Langkah kaki Aris menjauh dari warung itu. Namun ia tidak menyadari bahwa di dalam saku jaket Pak Broto yang sempat ia senggol, terselip sebuah surat somasi yang akan mengubah takdirnya selamanya. Langkah kaki Aris terasa berat saat menapaki gang sempit menuju rumah petaknya. Dinding-dinding bambu yang lapuk seolah ikut merintih menahan beban hidupnya hari ini. Ia membuka pintu kayu yang berderit nyaring. Bau obat cair menyeruak di udara. Ibunya, perempuan tua dengan tangan kurus yang kapalan, terbaring di atas tikar tipis. "Aris, kamu sudah pulang." Suara ibunya parau. Tiba-tiba, tubuh wanita itu terguncang hebat. Batuk panjang yang memilukan meledak. Aris berlari mendekat, menopang punggung ibunya. Ia melihat bercak merah pekat di atas kain lap yang dipakai ibunya menutupi mulut. Darah. "Ibu, jangan bicara dulu. Istirahatlah." "Uang untuk dokter, Riz. Apa sudah cukup?" "Ibu tidak apa-apa. Besok ibu bisa kembali mencuci di rumah Bu Haji." Aris menelan ludah yang terasa pahit. Kaleng celengan di tangannya terasa seperti besi panas yang membakar kulit. Isi di dalamnya tidak cukup. Bahkan untuk biaya pendaftaran rumah sakit pun tidak akan sampai. Tiba-tiba, brak. Pintu rumah petak itu ditendang dengan kasar hingga engselnya lepas. Pak Broto berdiri di ambang pintu. Wajahnya memerah karena amarah yang dibuat-buat. Ternyata di sini tikus itu bersembunyi. Aris berdiri, menutupi tubuh ibunya dengan badannya. "Pak Broto, apa yang Bapak lakukan di sini?" "Saya sudah keluar dari warung Bapak." Pak Broto meludah ke lantai tanah rumah Aris. "Keluar? Siapa bilang urusan kita selesai?" Kamu mencuri uang kembalian pelanggan hari ini. Itu gajimu bulan ini sudah hangus, tapi itu tidak cukup untuk mengganti kerugianku. Pak Broto memberi isyarat pada dua orang suruhannya untuk masuk. "Ambil semuanya. TV itu, kompor itu, ambil apa saja yang bisa dijual." Aris tidak tinggal diam. Ia menerjang maju, menahan tangan preman yang hendak menarik kain penutup tempat tidur ibunya. "Jangan sentuh ibu saya. Saya tidak mencuri. Bapak memfitnah saya hanya karena Bapak tidak mau membayar gaji saya. Berani kamu melawan." Pak Broto mendorong dada Aris dengan telunjuknya yang kasar. "Kamu itu cuma sampah. Harta di rumah ini saja tidak akan cukup untuk menutupi harga diri warungku yang rusak gara-gara tuduhan pencuri sepertimu." Aris didorong keras ke belakang. Ia tersungkur, punggungnya menghantam sudut meja kayu yang tajam. Ibunya menjerit histeris dari atas tikar. "Aris, jangan sakiti anak saya." Pak Broto tertawa meremehkan. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang kusut untuk memastikan Aris melihatnya. "Lihat ini anak kecil, kamu tidak akan pernah bisa melawanku. Aku adalah orang yang memegang kendali atas nasib orang-orang miskin seperti kalian." Saat Pak Broto berbalik hendak pergi setelah merampas kompor gas milik Aris, ada satu lembar kertas yang jatuh dari saku jaketnya. Aris terdiam, matanya yang tajam menangkap tulisan di atas kertas yang tertinggal di lantai. PT Nusantara Group. Somasi penagihan utang. Pak Broto tidak menyadari kertas itu jatuh. Ia melangkah keluar sambil memaki, meninggalkan kekacauan di rumah petak Aris. Aris memungut kertas itu dengan tangan yang gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sebuah nama yang tertulis di bagian bawah surat itu. Sebuah nama yang seharusnya tidak ada dalam dunia Pak Broto yang licik. "Pak Subroto?" Aris menatap kertas itu lekat-lekat. Ini bukan sekedar surat utang biasa. Ini adalah celah. Celah yang akan membuat Pak Broto kehilangan segalanya. Ibunya masih terbatuk di belakangnya, namun Aris tidak lagi menatap lantai. Tatapan matanya dingin, sedingin baja yang ia pakai untuk mencuci piring selama bertahun-tahun. "Ibu, sebentar lagi kita tidak perlu hidup di tempat ini lagi."
Aris meremas surat somasi itu di dalam genggamannya. Ia tahu alamat yang tertulis di surat itu. Ia tahu tempat di mana takdir akan mulai berputar balik. Aris bangkit berdiri, membersihkan debu di celananya, dan melangkah keluar menuju malam yang gelap. Pak Broto baru saja menantang orang yang salah, tanpa sadar bahwa ia telah menjatuhkan kunci pembuka pintu kehancurannya sendiri, tepat ke tangan Aris. Kini, Aris memegang rahasia besar yang tersembunyi di balik surat somasi Pak Broto. Langkah kaki Aris terasa berat membelah dinginnya trotoar kota. Surat somasi yang kusut itu ia genggam erat di dalam saku jaketnya. Kertas ini bukan sekadar ancaman hukum bagi Pak Broto. Ini adalah peta. Peta menuju tempat di mana takdirnya yang hilang terkubur. Gedung PT Nusantara Group menjulang tinggi, membelah langit Jakarta yang kelabu. Aris berdiri di depan lobi megah itu. Pakaiannya kusam, bau minyak sisa dari warung masih menempel di pori-pori kulitnya. Satpam meliriknya dengan tatapan merendahkan, seolah Aris hanyalah sampah yang tersesat di lantai marmer. Namun Aris tidak peduli. Ia merogoh saku, mengeluarkan surat somasi itu dan menunjukkannya pada resepsionis. Tak butuh waktu lama, seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi menghampirinya. Ia membawa Aris masuk ke ruang kerja yang luas, jauh dari kebisingan kota. Di sana, di balik meja kayu jati yang besar, duduk seorang pria sepuh. Rambutnya memutih sepenuhnya, namun matanya setajam elang. Itulah Pak Subroto, kakeknya. Pria tua itu menatap Aris cukup lama. Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang berat. "Kau punya mata yang sama dengan ibumu," ucap sang kakek pelan. Suaranya serak, menyimpan beban kerinduan bertahun-tahun. Aris tetap berdiri tegak. Ia tidak menangis, tidak juga memohon. Ia hanya meletakkan surat somasi milik Pak Broto di atas meja. "Saya tidak datang untuk mencari harta, Kek." Aris menarik napas panjang, menahan emosi yang bergejolak di dada. "Saya datang karena satu orang telah menginjak-injak harga diri ibu saya." Sang kakek tersenyum tipis. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kunci akses brankas digital. "Ini adalah kunci yang akan memberi kuasa padamu atas banyak hal di perusahaan ini. Gunakan itu. Bukan sebagai cucu yang ingin pamer kekuasaan, tapi sebagai pria yang ingin menuntut keadilan." Aris mengambil kunci itu. Logam dingin itu terasa berat di telapak tangannya. Ada sensasi kekuasaan yang mulai merambat ke nadinya. Namun Aris segera memadamkannya. Ia tidak ingin menjadi seperti mereka yang rakus. Ia hanya ingin Pak Broto merasakan kehancuran yang sama. Hancur bukan karena kekerasan, tapi karena keserakahannya sendiri. "Kek, saya butuh satu hal lagi," ucap Aris tegas. "Bantu saya menjebak pria yang telah merampas masa depan saya." Pak Subroto mengangguk pelan. "Keinginanmu adalah perintah. Lakukan dengan cara yang paling kau anggap pantas." Aris melangkah keluar dari ruangan itu. Kali ini, langkah kakinya mantap. Ia tidak lagi memikirkan berapa harga sepiring nasi goreng atau berapa biaya cuci piring. Ia sedang merancang sebuah skenario. Sebuah skenario di mana Pak Broto akan datang sendiri, berlutut, dan menyerahkan kunci hidupnya kepada Aris. Malam itu, Aris menatap pantulan dirinya di jendela gedung tinggi. Ia bukan lagi Aris si tukang cuci piring yang lemah. Ia adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak di depan warung sempit itu. "Tunggu saja, Pak Broto," gumam Aris dingin. "Tabungan kesabaran saya sudah penuh, dan saatnya kau membayar bunganya dengan sangat mahal." Aris kini memegang akses tak terbatas atas perusahaan besar yang secara tidak langsung memiliki piutang terhadap musuh bebuyutannya.
Rencana balas dendam yang dingin telah ia susun dengan presisi agar Pak Broto terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Namun, saat Aris hendak mematikan lampu kantor, sebuah panggilan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal, yang ternyata adalah intel yang disewa sang kate, melaporkan bahwa Pak Broto baru saja menjual sertifikat warung tersebut kepada rentenir yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Matahari di atas kota terasa begitu menyengat, membakar sisa-sisa harga diri Pak Broto di depan warungnya, yang kini tampak layu. Di kejauhan, 3 orang pria bertubuh kekar, dengan tato yang menyembul dari balik kemeja ketat. Baru saja pergi dengan kasar. Mereka baru saja melempar papan kayu ke pintu warung, meninggalkan ancaman yang jelas. Bayar utang dalam 3 hari, atau warung ini akan diratakan dengan tanah. Pak Broto menyeka keringat dingin di dahinya dengan lengan baju yang kotor. Tangannya gemetar hebat saat ia menatap tumpukan surat peringatan dari bank yang berserakan di atas meja kasir. Ia tidak punya pilihan lain. Ia menarik nafas panjang, lalu dengan putus asa mengambil kaleng cat bekas, menuliskan kata "dijual cepat" dengan spidol hitam, dan menancapkannya di depan warung. Sore itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti perlahan, tepat di depan warung. Kaca jendela turun perlahan, menampakkan sosok pria muda dengan setelan jas rapi dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Aris. Namun Pak Broto tidak mengenalinya. Ia hanya melihat seorang pria kaya yang mungkin bisa menyelamatkannya dari lubang neraka utang. Pak Broto segera berlari menghampiri mobil itu. Wajahnya berubah drastis dari seorang rentenir yang balak menjadi pelayan yang menjilat. "Selamat siang, Tuan. Silahkan turun. Mau makan apa? Hari ini masakan saya paling spesial," ucap Pak Broto dengan senyum yang dipaksakan. Aris keluar dari mobil. Ia menatap warung itu dengan tatapan yang sangat datar. Ia tidak menjawab tawaran makan Pak Broto. Ia justru berjalan masuk, menyentuh meja kayu yang dulu pernah ia bersihkan selama bertahun-tahun. "Tempat ini cukup strategis, Pak Broto." Suara Aris dingin dan berat. Pak Broto tertegun. Ia mengerutkan kening karena merasa suara itu terdengar familiar. Tapi ego dan kebutuhan uang membutakan ingatannya. "Ah, Tuan tahu nama saya?" "Iya benar, ini lokasi emas Tuan. Cocok sekali untuk dijadikan kantor atau tempat usaha apa saja. Saya jual murah saja karena saya sedang ada urusan mendesak," sahut Pak Broto antusias. Aris berjalan ke pojok, tempat piring-piring kotor dulu ditumpuk. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di cermin retak yang masih tergantung di sana. "Murah? Seberapa murah?" tanya Aris sambil membalikkan badan, menatap tajam ke arah Pak Broto. Pak Broto tidak menyadari perubahan aura pria di depannya. Ia justru merasa sudah mendapatkan mangsa empuk yang bisa diperas. "Untuk Tuan yang berkelas seperti ini, saya kasih harga khusus, tapi saya butuh uangnya tunai. Sekarang juga, bagaimana?" tanya Pak Broto penuh harap. Aris mendekat. Ia berhenti tepat di depan wajah Pak Broto. Ia bisa mencium bau keringat basi dan rasa takut yang menguar dari tubuh orang yang dulu pernah meludahi kakinya itu. "Saya tertarik," ujar Aris singkat. "Tentu saja, pilihan yang cerdas, Tuan. Tuan tidak akan menyesal membeli aset ini." Pak Broto tertawa kecil, membayangkan uang miliaran yang akan ia terima. "Tapi ada syaratnya," potong Aris. Apapun syaratnya, saya pasti turuti," jawab Pak Broto cepat. Matanya berbinar serakah. Aris mengeluarkan sebuah map dari balik jasnya dan meletakkannya di atas meja yang kotor itu. "Saya ingin kamu membersihkan warung ini sampai benar-benar bersih. Sampai tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang tertinggal di sini.
sebelum saya menandatangani surat kesepakatan itu besok pagi. Perintah Aris. Pak Broto mengangguk dengan semangat yang membabi buta. Ia bahkan tidak peduli dengan ada bicara pria di depannya, yang terdengar seperti sebuah ancaman terselubung. Ia merasa telah memenangkan permainan ini. Padahal, ia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam jeratan yang sudah disiapkan Aris dengan sangat rapi. Aris berbalik, ia melangkah menuju mobilnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Pak Broto masih berdiri di sana, menggosok-gosok tangannya, membayangkan kehidupan mewahnya yang akan kembali setelah uang dari pria ini cair besok. Ia bahkan mulai berhayal akan membeli jas baru dan memamerkannya di depan orang-orang yang dulu ia hina. Namun, ia tidak sadar bahwa satu langkah lagi, dunianya akan runtuh menjadi debu. Pak Broto terbuai oleh ilusi kekayaan yang dijanjikan. Sementara ia tidak menyadari bahwa investor misterius di depannya sedang menyiapkan lubang kubur untuk warung kebanggaannya. Tepat saat Pak Broto hendak melangkah ke dalam warung untuk mulai membersihkan, ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari rentenir yang mengancam akan menghabisinya jika uang tidak diserahkan tepat pada saat matahari terbenam besok. Pak Broto menghitung sisa uang di dompetnya. Hanya tinggal 2 lembar uang kertas yang lecek. Ia menatap warungnya yang kusam. Cat tembok mengelupas. Bau minyak jelantah menempel di setiap sudut. Ia teringat janji investor yang akan datang hari ini. Demi mendapatkan harga tinggi, ia meminjam uang pada rentenir. Bunga yang mencekik. Tapi ia tidak peduli. Asal warung ini terjual mahal, semua utang akan lunas. Pak Broto mengecat ulang dinding warung dengan warna cerah yang dipaksakan. Ia menyuruh bawahannya membersihkan setiap noda dengan sabun cuci piring yang paling murah. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya, meski kerahnya sudah mulai koyak. Seseorang masuk dengan mobil mewah. Pintu mobil terbuka. Aris keluar. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang pas di badan. Wajahnya tenang. Kacamata hitam menutupi matanya yang dingin. Pak Broto menyambutnya dengan bungkuk-bungkuk. Tangannya gemetar saat menjabat tangan Aris. "Silahkan duduk, Pak. Warung ini sangat strategis. Ibu kota sedang berkembang. Harga tanah di sini akan naik 10 kali lipat dalam setahun." Ucap Pak Broto dengan suara serak yang dipaksakan sopan. Aris tidak menjawab. Ia menyapu pandangan ke sekeliling warung. Matanya berhenti pada area tempat cuci piring, yang dulu menjadi tempatnya disiksa. Ada bercak darah kering yang masih tertinggal di celah ubin. "Tempat ini masih terasa panas," kata Aris datar. Pak Broto tertawa canggung. "Hanya karena cuaca, Pak." Investor seperti Anda pasti mengerti tentang efisiensi. Aris duduk di kursi kayu yang dulu sering ia perbaiki dengan kunci Inggris. Ia menaruh tas kulit hitam di atas meja yang masih berlemak. "Saya sudah melihat dokumen tanahnya. Semuanya sah. Saya bersedia membeli dengan harga yang Anda minta." Pak Broto nyaris melompat kegirangan. Matanya berbinar melihat peluang lepas dari jeratan utang. Namun, kerakusan muncul di kepalanya. Ia melihat betapa mudahnya Aris menyetujui harga tersebut. Tapi, Pak Broto mencegah. Ia mencondongkan tubuhnya, merasa berada di atas angin. "Melihat minat Anda yang begitu besar, saya rasa harga yang kita bicarakan kemarin terlalu murah. Saya ingin kenaikan 50%. Jika tidak, saya akan menawarkannya pada pihak lain." Aris terdiam. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara tetesan air dari keran bocor yang terdengar. Aris melepaskan kacamata hitamnya perlahan. Ia menatap Pak Broto tanpa berkedip. Tatapan itu tajam, seperti pisau yang menghujam tepat ke jantung lawan bicaranya. "Anda ingin menaikkan harga?" tanya Aris dengan nada rendah yang menekan. Pak Broto menelan ludah. Ada rasa tidak asing dengan tatapan itu. Jantungnya mulai berdegup kencang tanpa alasan. "Iya, ekonomi sedang sulit, Pak." "Anda tentu paham," jawab Pak Broto.
Kali ini suaranya sedikit bergetar. Aris berdiri perlahan. Ia merapikan jasnya. Lalu ia menyandarkan tubuhnya ke meja, menatap tepat ke arah mata Pak Broto. Ingatkah Anda pada tukang cuci piring yang Anda pecat tanpa bayaran? Pak Broto membeku. Wajahnya berubah pucat pasi. Darah seolah mengalir turun dari kepalanya. "Aris," bisik Pak Broto terbata-bata. "Sudah lama saya menabung untuk momen ini, Pak Broto. Bukan menabung uang, tapi menabung kesabaran." Aris membuka tasnya, mengeluarkan map akta jual beli yang asli. Ia menunjukkannya tepat di depan hidung Pak Broto. "Anda bukan hanya menjual warung ini. Anda baru saja menjual satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Anda dari kehancuran." Pak Broto mundur selangkah, hingga punggungnya menabrak dinding warung yang baru saja ia cat. Ia gemetar hebat. Ia baru sadar bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang sangat dalam. Pak Broto mencoba memeras harga di detik terakhir demi keserakahan. Namun ia justru bertemu dengan sosok masa lalunya, yang kini memiliki segalanya. Satu tanda tangan di atas kertas notaris akan menjadi lonceng kematian bagi nasib Pak Broto. Selamanya. Tinta di atas kertas akta itu masih basah. Pak Broto tersenyum lebar, matanya berkilat, membayangkan tumpukan uang yang akan segera ia terima. Ia menatap Aris dengan angkuh. "Jadi, bagaimana, Nak? Semua sudah beres, bukan? Cepat transfer uangnya agar saya bisa pergi dari tempat kumuh ini." Aris tidak langsung menjawab. Ia melipat dokumen itu perlahan. Aris berdiri dari kursinya, ia merapikan jasnya yang mahal, lalu menatap Pak Broto dengan tatapan datar yang dingin. "Pak Broto, Anda ingat apa yang Anda katakan bulan lalu?" Pak Broto mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Jangan membuang waktu. Saya punya banyak urusan." Aris melangkah mendekati jendela kantor notaris. Ia menunjuk ke arah lahan warung di seberang jalan. "Anda bilang saya sampah. Anda bilang hidup saya tidak akan pernah lebih berharga dari piring kotor yang saya cuci." Aris mengeluarkan sebuah remote kecil dari sakunya. "Saya tidak butuh warung ini untuk bisnis. Saya membelinya hanya untuk satu alasan." Suara deru mesin berat terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin keras. Tanah bergetar. Sebuah ekskavator raksasa bergerak maju, merangkak di atas aspal dengan rantai besinya yang beradu kasar. Pak Broto memucat. Ia berlari ke arah jendela. Matanya membelalak. "Apa yang kau lakukan? Itu warungku! Itu mata pencaharianku!" Pak Broto berbalik, lalu dengan gerakan putus asa, ia menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Ia bersujud di kaki Aris, memeluk sepatu kulit itu dengan erat. "Aris, tolong, jangan hancurkan tempat itu. Saya punya utang banyak. Kalau itu hancur, saya mati kelaparan." Aris menunduk. Ia menarik kakinya perlahan dari pelukan Pak Broto. Wajah Aris tidak menunjukkan iba sedikit pun. "Dulu, saat saya memohon gaji saya agar ibu bisa berobat, Anda menyeret saya keluar lewat pintu belakang. Anda memaki saya di depan pelanggan, seolah saya tidak punya harga diri." Pak Broto terisak. "Saya hilaf. Saya waktu itu sedang terdesak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Aris membungkuk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan Pak Broto yang gemetar hebat. Kesabaran adalah tabungan yang tidak pernah hangus, Pak Broto. Dan hari ini, saatnya Anda menarik bunganya. Aris memberi isyarat tangan kepada pengemudi ekskavator di luar. Boom. Lengan besi ekskavator menghantam atap seng warung itu dengan keras. Suara dentuman logam yang melengkung dan kayu yang patah terdengar menyayat telinga. Pak Broto menjerit tertahan. Ia melihat papan nama warung berkah yang ia banggakan, kini hancur keping-keping tertimpa kerangka bangunan. "Hentikan! Hentikan, Aris!" Aris berdiri tegak. Ia memunggungi Pak Broto yang masih bersimpuh di lantai,
menatap kehancuran kerajaannya sendiri dari balik kaca. Itu bukan warung berkah, Pak Broto. Itu adalah monumen ketamakan yang akhirnya roboh oleh beratnya sendiri. Aris berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Di luar, debu dan puing mulai menutupi jalanan, mengubur setiap kenangan buruk yang pernah Aris alami di tempat itu. Aris resmi menjadi pemilik lahan dan memerintahkan penghancuran warung yang menjadi simbol penderitaannya selama ini. Pak Broto kehilangan satu-satunya harta berharganya dan harus menyaksikan keruntuhan hidupnya di depan mata sendiri. Kini, di tengah puing yang berserakan, sebuah surat tersembunyi yang tertimbun di bawah reruntuhan warung mulai tampak ke permukaan, membawa rahasia gelap Pak Broto yang belum terungkap sepenuhnya. Debu berterbangan di udara. Suara mesin ekskavator yang tadinya meraung, kini berganti dengan dentuman palu godam. Puing-puing kayu dan seng bekas warung itu perlahan disingkirkan. Di atas tanah yang dulu penuh noda minyak dan air cucian, fondasi baru mulai ditanam. Aris berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana tanpa embel-embel kekayaan. Ia mengawasi para pekerja bangunan yang mulai memasang papan nama besar. Panti Sosial Kasih Ibu. Begitu tulisannya. Aris menoleh ke belakang, ke arah mobil yang terparkir. Di sana, ibunya baru saja turun dari kursi roda. Wajah wanita tua itu tampak segar. Pucatnya sudah hilang. Operasi yang dilakukan di rumah sakit swasta terbaik minggu lalu telah berhasil menyelamatkan nyawanya. Aris mendekati ibunya, lalu memegang pundaknya dengan lembut. Ibu lihat, tempat ini sekarang bukan lagi tempat orang dimaki. Tempat ini sekarang jadi tempat orang disayangi. Tiba-tiba, dari kejauhan, sesosok pria tampak berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan. Pakaiannya kusam, penuh noda tanah. Rambutnya acak-acakan. Itu Pak Broto. Ia berhenti tepat di depan pagar proyek panti sosial itu. Matanya nanar menatap papan nama yang baru dipasang. Pak Broto tidak menyadari kehadiran Aris di balik tembok pembatas. Ia meludah ke tanah dengan kasar. Sialan. Kenapa harus jadi panti? Harusnya jadi gedung mewah. Gerutu Pak Broto pada dirinya sendiri. Aris memberi kode kepada seorang petugas panti yang berdiri di dekat pintu gerbang. Aris berbisik, "Berikan bungkusan itu. Katakan itu dari donatur anonim yang merasa iba pada orang telantar." Petugas itu mengangguk dan berjalan mendekati Pak Broto. "Permisi, Pak. Ini ada sedikit makanan dan uang saku untuk Bapak," kata petugas itu sopan. Pak Broto menatap bungkusan itu dengan rakus. Ia menyambar tas plastik berisi nasi kotak dan beberapa lembar uang kertas di dalamnya. "Terima kasih. Akhirnya ada juga orang waras di tempat ini," teriak Pak Broto sambil tertawa sumbang. Aris memperhatikan dari jauh. Ia melihat Pak Broto membuka nasi kotak itu di trotoar. Pria yang dulu sombong itu, yang dulu mengusir Aris dengan makian, kini duduk bersila di tanah, memakan sisa kebaikan dari orang yang dulu ia rendahkan. Aris tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan yang kejam, tapi senyum lega. Ia tidak perlu memukul Pak Broto untuk membalas dendam. Ia hanya perlu membiarkan nasib yang bekerja. Dan bagi Pak Broto, tidak ada siksaan yang lebih pedih daripada harus menerima belas kasihan dari orang yang pernah ia injak harga dirinya. Harga diri itu bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, Bu, bisik Aris pada ibunya. Tapi seberapa banyak manfaat yang kita tinggalkan setelah orang lain mencoba menghancurkan kita. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi dengan jas hitam datang menghampiri Aris. Ia membawa sebuah dokumen tebal dan wajah yang sangat serius. "Pak Aris, ada masalah besar di proyek cabang yang baru saja Anda ambil alih kemarin malam." Aris mengernyitkan dahi. "Masalah apa lagi? Bukankah semuanya sudah beres di notaris?"
Pria itu menyodorkan dokumen tersebut. Ada gugatan hukum dari orang yang mengklaim dirinya adalah pemegang saham utama yang sah, dan orang itu, dia memegang bukti asli atas tanah panti sosial ini. Rekonstruksi lahan bekas warung telah berubah menjadi simbol harapan bagi kaum papa, namun Aris kini harus menghadapi ancaman hukum baru yang mengancam kepemilikan tanah tersebut. Seseorang dari masa lalu yang misterius baru saja melayangkan tuntutan yang bisa meruntuhkan segalanya dalam semalam. Aris duduk tenang di kursi taman yang menghadap ke arah bangunan panti sosial. Matanya mengikuti gerakan anak-anak kecil yang sedang berlarian. Tawa mereka terdengar renyah. Sangat kontras dengan suara gaduh penggorengan di warung yang dulu pernah ia bersihkan. Angin sore berhembus pelan. Aris menarik napas panjang, meresapi udara yang kini terasa jauh lebih ringan. Langkah kaki seseorang mendekat dari belakang. Itu Pak Subroto. Kakeknya. Pria tua itu berdiri di samping Aris, menatap panti sosial yang baru saja diresmikan. Kamu tidak memilih jalan yang mudah, Aris, ucap Pak Subroto pelan. Dendam itu seperti api. Kalau tidak dipadamkan, ia akan membakar si pemiliknya sendiri. Aris menoleh, lalu tersenyum tipis. Saya hanya mengembalikan apa yang seharusnya, Kek. Dulu saya pikir, harga diri itu ada di dalam uang receh di kaleng celengan. Ternyata, harga diri itu adalah saat kita mampu melihat orang yang menghancurkan kita, namun kita memilih untuk tidak menghancurkannya kembali. Aris mengeluarkan sebuah kaleng celengan yang sudah berkarat dari tasnya. Kaleng itu sudah kosong. Tidak ada lagi kepingan logam yang berdenting di dalamnya. Tidak ada lagi beban fitnah yang menghimpit dada. Dengan satu gerakan mantap, ia melempar kaleng itu ke dalam tempat sampah. Dentang suara kaleng membentur dinding tong sampah terdengar nyaring. Bunyi itu adalah suara penutup bagi masa lalunya. Segala kepedihan, segala hinaan di warung sempit, kini benar-benar telah usai. Kamu sudah dewasa, Aris. Warisan yang paling berharga bukan rekening di bank, tapi ketenangan pikiranmu. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya muncul dari arah gerbang panti. Wajahnya kini segar, tidak lagi pucat karena batuk darah. Ibunya, wanita itu berjalan tertatih, namun penuh semangat menghampiri mereka. Aris berdiri. Ia segera menyambut tangan ibunya, menggenggamnya dengan erat. Ia memberikan tatapan penuh rasa syukur kepada ibunya. Ayo Bu, kita pulang. Rumah yang sebenarnya sudah menunggu. Mereka mulai berjalan menjauh dari panti. Langkah kaki Aris terdengar mantap di atas paving block. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tidak lagi peduli pada Pak Broto atau sisa-sisa dendam yang pernah membakar jiwanya. Di kejauhan, di balik pagar panti yang samar, seorang pria berpakaian lusuh dengan wajah penuh penyesalan berdiri mematung. Itu Pak Broto. Ia melihat Aris pergi dengan gaya seorang pria yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Pak Broto menunduk, menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki tempat untuk sekadar mengeluh. Aris dan ibunya terus melangkah, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang perlahan memudar, ditelan cahaya matahari senja. Kini, hanya ada masa depan yang membentang bersih di depan mata. Aris,
akhirnya berhasil membebaskan dirinya dari belenggu dendam yang selama ini menghantui hidupnya. Ia memilih untuk membangun masa depan dengan kasih sayang, daripada membiarkan kebencian mendikte setiap langkahnya. Namun, di saku jasnya yang baru, sebuah surat tak terduga dari masa lalu sang kakek terselip, menyisakan misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya.